Selamat siang. Sudah istirahatnya? Ya? Sudah dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Azka sama Azka apa sakit? Baik, Bapak absen dulu ya. Yang pertama Arsi. Yang tadi Bapak kanan. Auliana Sa. Aura Hafiz, Jonathan, Musira Nazla, Muhammad Azka, kemudian Muhammad Farid, Muhammad Taufik juga sakit Salma. Nah, baik. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran IPAS bab 3 mengenang siklus pada makhluk hidup. Siklus pada makhluk hidup itu yaitu perubahan dari kecil dari anak-anak ke dewasa. Misalnya kalian sekarang kelas 3, 5 tahun ke depan berarti kalian sudah masuk SMP. Selain pada manusia, ada juga pada hewan. Nah, pada hewan ada yang disebut dengan ada yang pernah mendengar metamorfosis? Tapi kalian pernah lihat kupu-kupu? Kata? Belalang? Mereka hewan-hewan tadi itu berevolusi atau melakukan siklus hidupnya itu yang namanya metamorfosis. Kupu-kupu dari apa? Dari ulat. Ulat, betul sekali. Nah, jadi kupu-kupu dewasa bertelur, telurnya menetas menjadi ulat. Ulatnya hidup beberapa lama, makan daun, makan terus makan, baru kemudian menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong berapa lama lagi, barulah menjadi kupu-kupu yang cantik. Di sini ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Di sini Bapak punya gambaran hewan-hewan nah metamorfosis.
Ada yang mau membantu Bapak menempelnya di depan? Kita tempel di depan supaya kelihatan. Ada yang mau? Angkat. Coba aura dulu. Baik, Bapak ucapkan terima kasih pada yang telah membantu Bapak menempel gambar-gambar ini. Nah, di sini ada beberapa hewan yang bisa digolongkan dengan metamorfosis yang tadi. Nah, di sini ada kupu-kupu, kemudian katak, lalat, kemudian ini lebah, nyamuk, kemudian semut. Nah, semut juga bermetamorfosis. Nah, jadi yang dimaksud dengan metamorfosis itu yaitu perubahan yang signifikan atau yang beda sekali. Jadi misalnya jika bentuknya ulat kan begini, nah, tapi berubah menjadi ini warna sayapnya bagus, ada yang warna hitam, kuning. Nah, terus kemudian dari makanannya pun berubah. Kalau ulat makannya apa? Daun. Kalau kupu-kupu nexta bunga. Jadi berbeda. Jadi yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna itu ada yang namanya masa kepompong, biasanya suka menggantung di dahan atau di ranting. Suka menggantung. Nah, biasanya ada yang sekitar 1 bulan, 3 minggu, tergantung hewannya. Setelah jadi kepompong baru menjadi kupu-kupu. Nah, kemudian ada metamorfosis yang tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna ini tidak melewati masa kepompong. Jadi di sini kan ada kupu-kupu. Nah, ini kupu-kupu termasuknya metamorfosis sempurna. Nah, kalau belalang ini tidak sempurna karena tidak melewati masa kepompong. Jadi dari belalang dewasa, kemudian ada belalang betina bertelur, telurnya menjadi yang disebut nimpa. Jadi nimpa itu bentuknya hampir sama dengan yang dewasa, tetapi lebih kecil dan juga lebih rentan. Kalau ada yang suka ke sawah, nah suka ada belalang kecil yang warnanya semua hijau. Terus kemudian kalau misalnya disentuh, yang bagian kerasnya pun kalau yang dewasa kan suka ada nih yang pahanya yang panjang ya. Nah, kalau bagian yang dewasa itu kan keras, tapi kalau yang kecil itu lembut gitu. Dan kalau tekan terlalu keras bisa hancur atau patah ya. Nah, jadi nimpa itu bentuk dewasa tetapi lebih rentan. Kemudian makanannya pun masih sama. Kalau yang dewasa makan daun, nimpa pun makan daun, cuman yang muda, tidak yang tua. Kalau yang misalnya yang belalang yang sudah dewasa, yang tua makannya daun, bisa daun yang tua yang keras. Ya.
Nah, kemudian selain metamorfosis, ada juga daur hidup hewan yang bertelur dan melahirkan. Yang bertelur di sini ada ayam. Kemudian selain ayam, kura-kura. Selain kura-kura, kucingnya melahirkan. Di rumah ada yang punya ayam, bebek. Kemudian angsa. Kalau entok bahasa Indonesia entok samir. Nah, seperti burung, ayam, bebek, angsa itu mereka daur hidupnya atau kelangsungan hidupnya dengan cara bertelur. Kura-kura bertelur, buaya, ular itu hewan-hewan yang bertelur. Nah, kemudian ada daur hidup hewan tanpa metamorfosis yang melahirkan. Nah, seperti kucing, sapi, kemudian ada lagi apa? Kambing. Ada yang pelihara kelinci. Kelinci juga melahirkan. Yang lebih kecil dari kelinci, yang telinganya tidak panjang apa? Marmut, hamster, kemudian tikus. Nah, itu hewan-hewan yang melahirkan. Gajah melahirkan. Harimau melahirkan. Nah, manusia juga siklus hidupnya melahirkan. Hewan-hewan yang bertelur kemudian yang melahirkan, jika tidak melakukan metamorfosis, berarti hanya berubah dari bentuk tubuhnya, bukan bentuk yang ini, tapi perkembangan tubuhnya saja, dari kecil kemudian besar, makanan tetap sama. Apakah misalnya anak kucing makannya daging, kemudian sudah dewasa jadi makan tumbuhan? Kan tidak, tetap makan daging Atau asin, pindang ya. Ini siklus daur hidup. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan yang tidak kalian mengerti? Udah mengerti? Jadi metamorfosis itu perubahan hidup hewan dari misalnya dari telur, kemudian perubahannya itu sangat berbeda dengan bentuk awalnya. Nah, kata juga melakukan yang namanya metamorfosis. Pernah lihat yang hitam-hitam misalnya di sawah berudu? Kalau bahasa Sundanya apa? Bukan, bahasa Sundanya apa? Buruis. Nah, bahasa Indonesianya berudu. Nah, ini atau bisa disebut kecebong. Nah, dari telur berubah menjadi kecebong tanpa kaki. Nah, semakin kakinya semakin panjang, semakin kelihatan, ekornya semakin pendek. Nah, baru kelamaan hilang, jadi tidak ada ekornya lagi. Jadi tumbuh kaki. Ya. Kalau kalian punya telur nyamuk, ya telur nyamuk kalau dilihat-lihat, kalau misalnya ini suka gerak-gerak. Ya, di air, misal di air, kalau di habis hujan suka ada genangan air. Nah, kemudian nyamuk bertelur di situ, kemudian suka ada gerak-gerak. Nah, makanya kalian di lingkungan rumah, apalagi sekarang musim hujan ya, jadi usahakan kalau misalnya ada yang menggenang air
kalau bisa misalnya ada ember ditutup supaya nyamuknya tidak bertelur. Nanti kalau nyamuknya bertelur di lingkungan rumah kita, nanti di rumah kita banyak nyamuk. Apalagi kalau misalnya nyamuknya demam berdarah, nyamuk malaria bisa menyebabkan demam berdarah. Nah, ini perubahan-perubahan ini tanda bukti bahwa kekuasaan Allah itu sangat besar. Dari yang tadinya apa kalian kalau melihat ulat suka tidak? Tidak, apalagi kalau ulatnya berbulu, bikin gatal, hitam. Nah, pasti kalian merasa jijik atau geli ya. Atau sebenarnya zaman bumi ya. Nah, apalagi suka bikin gatal-gatal. Tapi kalau misalnya kalian melihat kupu-kupu, suka tidak? Aku suka. Nah, kita lakukan ice breaking. Ini supaya belajarnya tidak jenuh. Coba berdiri di sini. Yang perempuan di sini, perempuan sini, perempuan sini. Laki-laki sebelah sini. Perhatikan. Lupa. Kalau misalnya bapak angkat tangannya ke bawah, berarti harus jongkok. So, pegang pundak temannya. Kemudian geser, tapi tetap dalam posisi jongkok karena masih di bawah, bapak belum angkat. Ayo, ayo. Geser. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Ya, lagi. Sudah. Berarti nanti tinggal menulis materinya saja. Penjelasannya seperti tadi. Berdiri. Nah, enggak. Kita tepuk semangat. Enggak, masih ingat? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Pembelajaran telah selesai. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Nah, metamorfosis itu adalah perubahan hewan dari kecil ke besar, tapi perubahannya dalam bentuk yang sangat berbeda. Nah, kalau misalnya dari ular berubah menjadi kupu-kupu, itu kan sangat berbeda
jauh. Kalau misalnya kata dari yang misalnya cuma kecebong, dari telur kecebong kemudian menjadi kata, nah itu perubahannya. Ya. Nah itu perubahannya sangat berbeda dari bentuk asalnya. Kemudian ada daur hidup hewan yang tanpa metamorfosis. Nah, ini hanya perubahan ukuran tubuh dari kecil ke besar. Makanan, kemudian sifat masih sama. Kemudian hewan yang bertelur apa saja? Ayam. Ada juga bertelur. Angsa, bebek, ikan, kemudian hewan yang melahirkan apa saja? Kemudian hewan yang bermetamorfosis sempurna, kupu-kupu, kakak, semut, lalat, itu mengalami metamorfosis sempurna. Kalau yang tidak sempurna, belalang. Terus apa lagi? Nah, ada lagi selain belalang yaitu kecoa juga mengalami termasuknya metamorfosis tidak sempurna. Nah, alhamdulillah pelajaran pada hari ini telah selesai. Kita telah belajar tentang metamorfosis. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa di akhir pelajaran. Akan kita berdoa. Hati-hati jalannya, jangan ke jalan. Kalau mau nyebrang, lihat kiri